tangan. Ini tutup tangan. Iya, kandang. Ini tutup tangan. Baik mana? Ini bapak orang mana? Anak. Ada mana? Baik, baik. Tuổi đấy, ngồi đi. Này này này. Demikian acara pemirsa menjadi rangkaian dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Keluarga besar masih besar berdiri. Semoga anak-anak yang terus tadi ini menjadi anak-anak yang berguna bagi kedua orang tuanya yang berbakti, berguna bagi agama, bangsa dan bangsa, dan dapat menjadi anak-anak yang diandalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة
الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Maha bermohon dengan segala firman-Nya. Apa yang bermani dalam hikmah mendekati hari Islam Isra Mi'raj yang selalu kita sama-sama oleh guru kita bersama-sama, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Rizki, kepada beliau waktu ke depan yang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pengajian kita di setiap Rabu yang makin niki bertepatan dengan bulan Rajab, dan oleh karenanya pengajian makin niki kita rangkai dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elek segi pengajiannya setiap Rabu adalah pengajian rutin, pengajian wiridan, pengajian pengadik-adik oleh guru-guru yang belum sami sasampun mendahului kita, mulai dari almarhum atau al-maghfurlah Tuan Guru Tombok, kemudian al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, kemudian al-maghfurlah Tuan Guru Haji Nuruddin, bahkan Tuan Guru Muhammad Saleh Salif, dan beberapa guru-guru yang pelugum sami.
sasampun mendahului kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau niki ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, dalam raudhah min riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan yang pelugum sami selaku pelanjut dari kegiatan hasanah niki, kegiatan baik niki berupa majlis ta'lim niki, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi. Mudah-mudahan yang pelugum sami mendapatkan syafaat para syuhada, para orang-orang soleh, para guru-guru kita. Dan mudah-mudahan yang pelugum sami pun juga nantinya bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang pantas untuk menerima syafaat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena nike pengajian kita pada kesempatan niki hanya berubah waktu dari asar menuju ke ba'da zuhur, berubah judul dari kita sedang membahas tentang zakat, makin niki insyaallah yang beliau saling mengingatkan tentang hikmah dan arti dari memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah tidak akan ada perbedaan pahala antara pengajian Rebo yang sudah dengan Rebo samangkin dengan Rebo saya datang. Selama mudah-mudahan yang pelugum sami diberikan selalu hati ikhlas dalam setiap perkataan dan perbuatan. Semoga Allah menerima segala amal-amal baik kita, dari amal paling kecil sampai kepada paling yang besar, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, mulai dosa paling kecil sampai kepada dosa paling belia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj niki terjadi pada tahun yang disebut oleh ulama sejarah dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Adapun tahun hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Dan itulah kesederhanaan dengan Arab lain sebelum sampai kepada tingkat pendidikan yang tinggi. Jamak-jamak, lombok-lombok, lagu Malik, marabasa tiang pelugum sami, mengena tama dalam hati, kemudian dijadikan sebagai panduan. Jadi waktu Nabi SAW lahir oleh ulama-ulama sejarah dan sekaligus dari kalangan lain niki mensebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Ingat dinman mereka yang tahun dinman budaya mereka yang tahun sekek 2-3 niki di kalangan bangsa Arab. Adapun pada kalangan Nasrani, maka mereka punya hitungan dengan Amul Mashi atau sebelum tahun Mashi, setelah Mashi dan seterusnya. Nah, kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj niki masih dengan arak rekengan, sehingga oleh mereka mensebut dengan Amul Huzni, tahun sedih, tahun kesedihan. Tapi sebab tahun niki disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena pada tahun yang sama meninggal dunia 2 orang yang sangat dicintainya
oleh Nabi dan paling berjasa untuk Nabi. Pertama adalah sebini Nabi, Khadijah Al-Kubra atau Khadijah bintu Khuwailid. Niki meninggal dunia. Istri pertama di sida Nabi. Istri Nabi dari kalangan bangsawan. Istri Nabi termasuk Nina sangat disegani. Sebini Nabi niki termasuk dengan saknya terisin sugih di kota Arab, dan termasuk sebini Nabi sak rela berkorban jiwa dan raga demi desida Nabi. Seluruh harta benda yang dimiliki oleh Nabi niki ukurannya tumpah ruah demi dakwah, demi perjuangan Nabi. Cinta Nabi pun, cinta Khadijah pun kepada Nabi niki hampir tumpah secara keseluruhan demi Nabi. Dan niki terbukti dalam beberapa hal. Pertama, pada waktu Nabi SAW tulak oleh Gua Hira dalam keadaan begigit gentang, telih panas, dengan wajah kuning kemaut, tinjut oleh jegedeng. Maka segera kedatangan Nabi niki disambut oleh Khadijah. Yang pun terpetinduk, yang pun terpekaing, yang pun tertudup, dan sekaligus diberikan motivasi. Nabi bahasan Khadijah udup selaki anan sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Muhammad bikin din man tangkat sebagai Nabi dan Rasul. Innaka tasilur rahim, sida dengan selalu menyambung silaturahim. Wa tu'in al-fuqara wal masakin, selalu memberikan bantuan kepada fakir dan miskin. Tersebut kebaikan-kebaikan Nabi, sifat-sifat sosial Nabi. Kemudian intinya adalah din mungkin ada orang atau siapapun saya akan menyakitimu. Niki pengudup-udup Khadijah kepada Nabi. Kedua, pengudup Khadijah kepada Nabi adalah enteh yet lalu juk tua Buhairah. Dia adalah dengan sa paling linsirin di Mekah. Dia dengan sa paling tahun di Mekah. Dia dengan sa paling taat dan beragama di Mekah. Entah tu lain tu. At lalu camur cerita, at lalu ending ai seruan, at lalu ending sembik pada itu istilah cara lain, atau mungkin ada petunjuk-petunjuk. Akhirnya Nabi pun mengikuti ajakan sebinian. Begitu sampai kepada gedeng Buhairah niki, yang pun Nabi bercerita tentang pengalaman saat terjadi sewaktu sali atas Gua Hira. Maka oleh beliau Buhairah niki mengatakan, innahan namus alladhi ata Musa alaihi salam. Oh ni namus hani, namus sakwah datang laik masih juk Nabi Musa alaihi salam. An-namus samun maksud adalah Jibril alaihi salam yang akan membawa wahyu kepadamu. Yang pun Al-Buhairah niki berbahasa kena la in bu'ith fala akunanna awwala man amana bik. Andem lemak Muhammad resmi ya terangkat ya utus sebagai rasul, akulah dengan saat pertama kali akan beriman kepadamu. Niki bahasa. Nah niki tentu jamaah sami memberikan semangat dan kekuatan buat Nabi.
menjadi penyebab adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian dalam waktu yang tidak lama atau pada waktu nikah din ngonek waktuan sendinman Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Al-Bukhairah niki meninggal dunia. Jadi konteks cerita meninggal dunia. Sehingga dalam sebagian ulama sejarah bereken bahwa justru saat pertama kali beriman kepada Nabi adalah Al-Bukhairah niki. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada tahun itu meninggal dunia Khadijah. Meninggal dunia istri paling sintunah kangenan dan sekaligus sebini Nabi satu-satunya ia langan mau bija dari begitu banyak sebini Nabi setelahnya, hanya tican bija le Khadijah. Ingin Khadijah Aisyah radhiyallahu anha niki kerangan cemburu. Setiap Nabi mengenang Khadijah niki walai meninggal dunia Khadijah, dan Nabi mencoba untuk mengenang kebaikan-kebaikan Khadijah pada waktu Nabi sudah berada di kota Madinah. Lagu setiap kali Nabi menyebut atau endang-endang sebut-sebut kebaikan Khadijah yang sudah meninggal dunia niki, Aisyah mulai nyebang. Padahal Khadijah samun sebut niki wah meninggal dunia. Apalagi nama si hirup. Niki kalangan sahabat. Yakin jamaah sami, pelugum sami ande bermadu silat. Ande nyebang senina hasake dua darat masalah. Aisyah pun dia nyebang. Tak masalah. Sa penting bani mengambil resiko. Kemudian di kisah kedua jamaah sami, meninggal dunia pada waktu itu adalah Abu Talib. Abu Talib niki mami sai di sidi Nabi. Sak mulai pelihara Nabi sejak usia balu tahun kurang lebih. Ia tan belik Nabi. Kemudian Abu Talib niki pun mencurahkan kecintaannya berlebih-lebihan kepada Nabi, melebihi rasa cintanya kepada biji-bijian salainan. Andin ukuran beja jualain berkelampan, Abu Talib selalu demak betak Nabi atau Muhammad pada waktu itu. Adin bentekan baik. Din mai pekayunan Abu Talib niki ya subul balik, sementara Muhammad masih itu balik. Nabi sebab lawan besiaan kance bijian salainan munia nangis dan niki sintunah kangen. Sampai kepada perjalanan jauh Abu Talib niki juk luar negeri, juk negeri Syam. Yang perjalanan jauh, gurun pasir, mukadu unta, muan lalu berdagang, perjuangan berat. Pada waktu itu pun Abu Talib membentek Muhammad, membentek Nabi niki isi nyantar sintunah kangen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangan berjangkep, hilangan sebagai pelindungan pada waktu berdakwah, segala-gala, sehingga keleluasan para kufar Quraisy, tokoh-tokoh kafir niki ya sakiti Nabi niki terhalang, dibatasi oleh masihin masihin hormat kepada Abu Talib. Meninggal dunia Abu Talib. Di ujung hayat Abu Talib, dalam keadaan sakit Abu Talib, tak kurumpun isi keluarga, termasuk Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya ziarah duk Abu Talib, karena Abu Talib niki adalah tokoh di kalangan Quraisy.
Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk kesekian kali ziarah melinggih di samping Mami Said Abu Talib. Pada waktu niki kemudian Nabi mun serminan Abu Talib niki wah lelah ruan sakit, sehingga mencoba untuk menawarkan ucap kalimat la ilaha illallah. Ya ammi, bahasa manik Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Aneh gama ucap kalimat la ilaha illallah, kalimatan yang merupakan satu kalimat sa uhajju bika indallah yaumal qiyamah. Ia ya jari alas, ia jari landasan kelema ada julu kiamat, ya tunasan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki manik Nabi. Lagu pada waktu itu setelah Abu Talib mikir-mikir hampir akan mengucapkan kalimat niki, isi memang Abu Talib muntawan tan kejujuran, kesolahan akhlak Muhammad Rasulullah SAW, kebagusan agamaan. Lagu pada waktu itu mendapatkan godaan dari Abu Lahab, godaan dari keluarga salainan, godaan dari tokoh-tokoh Quraisy dengan memberikan ancaman kepada Abu Talib. Awas Abu Talib, lamu mapati Muhammad ureuan tuah. Itu kurang lebih arak sak ngeleng, arak sak ngancem, arak sak sugul kalimatan. Akhiran Abu Talib niki kalah, sampai dengan sugul ikrar Abu Talib, sugul kalimat Abu Talib dengan mengatakan ya bena ammi, anak semerton, ruan, inni la a'rifu, sejati-jati aku nyantar isi pastian muktawan entan anna dinaka haq, agama samum jauh ni kena lurus bener, segala samum ajahan tepeng kena tepat. Lagu maaf anak kakak, alur biaku mati dalam agama papu balok, alur enggak ande engkak mati bareh mau ya pindah agama, ya belin agama papu balok, apa bayo engkak teraos, apa engkak teraos igin nani alur be mati ala millati abaina wa ajdadina, alur be aku mati pada agama papu balok. Lagu Nabi pada waktu nikah masih optimis, masih tetap nganti beh teruan bareh sang yang berubah kalimat Abu Talib. Lagu ternyata antih-tantih tekelining isi musuh-musuh Islam niki, geng-geng Abu Talib. Akhirnya pada waktu yang tidak ngonek kemudian Abu Talib meninggal dunia. Berarti kalimat terakhir Abu Talib sebelum meninggal dunia adalah justru din la ilaha illallah, melainkan alur aku mati atas agama papu balok, musyrik. Naye samun eroan lalu isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sugul li kambar niki wayadrifani aina, sambil kedua penyerminan Nabi niki meneteskan air penyerminan. Akhir datang malaikat Jibril jauh pengodob-odob, jauh ayat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad manik Allah dim tahu ya beng petunjuk dengan berem-berem bidang tunah kangen, dim tahu termasuk tuam Abu Talib saknya terisim kangen pun dim tahu dengan petunjuk. Walakinallaha yahdi man yasha, melainkan Allah hanya akan berikan petunjuk kepada hamba-hambanya sak munkayunan. Akhir Nabi kembali tenang,
dari peristiwa kematian Abu Thalib pada waktu itu. Tentu jamaah sami bisa dibayangkan berembe ida prase perkawinan Nabi. Sebinian meninggal dunia baru-baru. Makin niki meninggal dunia pamannya. Sak nyantar izin menjadi pelindung buat Nabi, dan nyantar izin kangen isi Nabi, dan bahkan tetapi meninggal dunia dalam kekufuran. Tentu niki menyebabkan sedih. Setelah itu jamaah sami, tokoh-tokoh Quraisy niki marak-marak berunjak si cemohon, balik dungkli si cemohon, karena makin dinarak ya halangin, tidak ada penghalang saya halangi untuk menyakiti Nabi, untuk menteror Nabi, untuk memerangi Nabi dan sahabat-sahabat selainnya. Dan tentu terjadilah berbagai macam bentuk teror dan serangan. Sak ukuran Nabi ditahan, unin teperuni, unin terkena, bahkan disakiti, bahkan jangka sampun. Dan sering kita dengarkan niki fakta dalam sejarah, Nabi waktu ibadah solat elik julun lawang Ka'bah, mereka para musuh-musuh niki banian atau banin kolok tuntun unta sabarun kah nganat elik ulun di sini Nabi kenyakan sujud di julun Ka'bah. Dinman arasa melewas, arasa sirah menisi, ones perwasan, berbagai macam cobaan. Akhirnya Nabi momot-momot, mikir-mikir, bilin di Mekah ni mai. Coba lalu itu gubuk Taif. Sang tu tahu masyarakat saya terima, sang tu masyarakat saya lindungi. Akhirnya Nabi pun memutuskan niatnya niki untuk berangkat ke Taif. Antara Taif kancing Mekah niki jamaah sami dalam hitungan makin niki kurang lebih balu 15 kilo, kurang lebih. Berarti itu niki ukuran jok sendin mansan bayan lah, atau jok santo, atau sendin man santo sekecil, balu 15 kilo. Kan jauh jenges niki. Muzaman lain Nabi mulai berangkat melewati bukit-bukit dan gunung-gunung antara Mekah dengan Taif. Dinarak manusia sikit-sikit terus melakukan perjalanan. Dan begitu sampai le gobok Taif, tentu pada waktu ni kendi nah marak keluik makin izin daerah Taif, makin Taif niki wah jadi kota. Begitu sampai di Taif, kemudian Nabi tama jog gedeng tokoh-tokoh syarak le Taif, perkenalan diri. Setelah itu kemudian menawarkan agama, mengajarkan tentang ajaran tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah. Lalu ternyata tanggapan dan sikap dari masyarakat Taif niki adalah berbalik 180 derajat dari samun harapan isi Nabi sebelum berangkat. Langsung telawan isi kalimat, telawan terima dengan diusir. Dan bukan sampai di sini doang, lagu bahkan tokoh orang-orang tua sarali Taif niki mensuruh kanak-kanak sarali sekitar Taif niki siuh Nabi, palek Nabi, bahkan pelewas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada waktu pun ngelawan dalam kondisi lemah, melainkan terus lampak sambil serta palek, sambil serta pelewas, sampai diceritakan tututu lengan sugul darah le gedeng na ile ragen di sini Nabi, darah ile ragen, ile ulu, ile main dan lain sebagainya. Di menuah begak jauhan ukuran len tepalek len tepelewas, kemudian berhenti isi wah lelahan pada malik kanak-kanak. Yang pun
Nabi kemudian bin lelah, bin lapah, bin bedak, bin sakit, bin malu. Seluruh isi habaru-baru niki arab pada Nabi. Akhirnya tamu jeung supuk kebun, tempat peristirahatan, mentelah tukul libau lulun kayu dengan kesakitan habaru lapah, bedak dan seterusnya. Kemudian pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menemui Nabi. Dan malaikat ini kita perintah insyaallah kena ya malakal jabal, ai malaikat gunung. Lalu tunjuk dunia itu piterang ke panja ke aran Muhammad. Baru nggak tingkah tersakiti si masyarakat Taif. Muknani ketuanan apa melean. Lamun mele ya tebalasan dengan tangkatan gunung patiin lah. Antara masyarakat Taif. Akhir malakul jabal niki datang kepada Nabi, memperkenalkan diri kepada Nabi dan sekaligus bercerita tentang isi perintah kedatangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu Nabi jawaban Nabi, la dendik wahan alurun maapanan wah fa innahum la ya'lamun. Ingat ni pada din man paham dengan agama samuk pada ajaran agama yang saya tawarkan kepada mereka. Sang nia pada kufur lemak anak jari arabai ya pada Islam beriman. Jadi ini tatapan atau harapan Nabi tentang masa depan dakwah niki adalah tidak sebatas generasi itu saja, tetapi untuk sekian tahun ke depan Nabi masih menaruh harapan besar. Dan alhamdulillah pada akhirnya Taif bahkan makin niki apakah bahkan setelah itu luwek dengan tamu Islam, bahkan menjadi tokoh, bahkan menjadi pejuang. Nah kembali jamaah sami, Rasulullah SAW tulagyuk kampung halaman Malik ke kota Mekah. Nah pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan kepada nabinya. Suhan sedih ditinggal meninggal dunia, suhan sedih dari entan orang-orang Taif, maka Allah ingin memberikan hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril dengan binatang tersebut dengan burak. Jadi singkat kisah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril bersama burak niki untuk jauh Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Untuk Nabi niki liuriyahu min ayatina. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada hambanya akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiang loncat lagi ke depan, di antara tanda yang Allah perlihatkan kepada nabinya yang sifatnya hiburan, yang sifatnya pengudup-udup adalah Allah manikan malaikat Jibril jauh Nabi Muhammad SAW tamejuk surga. Tamejuk surga. Niki hiburan yang tidak bisa dibandingkan dengan hiburan Nabi pun di atas dunia niki. Karena surga niki yang pun cerita di sini Nabi dalam hadis, surga niki adalah fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam surga niki terdapat keindahan yang sangat indah, sande narak dengan wasriun, seindah apapun lebun dunia niki kesolah surga. Kembikin Nabi cerita marah niki karena Nabi pernah masuk ke dalam surga. Kemudian mala udhunun sami'at, terdapat di dalamnya suara sak nyantar isin merdu. Sandin wah terdengar isi kantok saya pun di atas dunia niki sak pernah mendengarkan suara yang merdu.
berembi-rembian. Kemudian wala khatar ala qalbi bashar, tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Jamaah sami, Nabi Yusuf lebih berjulu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih berjulu. Nabi Yusuf niki terhitung dengan sak paling gagahan, paling solahan, dan pernah dilihat di dunia niki. Pernah dilihat. Mumanik Nabi di dalam surga dinarak dengan wasriun, keindahan surga niki. Yakin den bau terbayangan. Dan bukti den bau terbayangan jamaah sami, ukuran kegegahan Nabi Yusuf niki mampu seher dengan nina Mesir. Napi maksud seher? Telang, rasa sakit. Sak terjadi, sakmun alami isi dengan nina Mesir. Dengan nina Mesir. Jadi Zulaiha niki senina Raja Mesir, sak menjadi ibu angkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaiha niki tertarik dengan kegagahan Nabi Yusuf, tergoda dengan kegagahan Nabi Yusuf, dan puncak ketergodaannya adalah Zulaiha niki munira Nabi Yusuf berzina, yang menyebabkan dengan nina Mesir niki molok-olok dak gawe yang jadi sedengan dengan dak gawe yang jadi senina raja. Irak budaan, Irak pembantu maksiat niki unin traos. Din lilak diri yang jadi senina raja. Din lilak diri dari dengan enges jadi permaisuri. Akhir Zulaiha niki tersinggung dan ingin memperlihatkan, ingin menjawab. Din perlu terjawab si uni manusia tiang din Zulaiha. Ingat apa-apa uni enggak jawaban, pasti ada uni pada ngelawan. Akhir dijawablah dengan diplomasi. Zulaiha niki buat acara, mengundang ibu-ibu Mesir. Di min waktu kod eleta undangan lamun cari itu kesiapan makanan rasa bersifat buah-buahan, ladik, perlu telukik buah-buahan niki. Namun demin wah siap saji makanan niki, yang pun Zulaiha silak jamaah mulai wah lukik buah-buahan. Pada lukik mulai demak ladik, pada lukik buah-buahan. Dan Zulaiha niki untuk budi rencana, untuk atur rencana. Demin ukuran ibu-ibu niki di tengah-tengah lokek buah-buahan niki, yang pun suruh Nabi Yusuf liwat. Tama sekedar liwat doang. Ini julun ibu-ibu niki. Maka apa bisa terjadi? Langsung pada ngangak ibu-ibu niki. Ngangak, bengak, paleng. Ukuran palengnya niki adalah otak anden main. Iman tetap jalan. Sak lokik buah-buahan niki arasa tetap, arasa tepat jog buah-buahan, luwek sak ladik niki jog ranggut timan. Bakat berdarah dan tidak apa. Selama Nabi Yusuf arak lik tau niki. Demin wah terjadi niki, sukul Nabi Yusuf, nuput sukul Yusuf, basan Zulaiha, silak jamaah lanjutan buah-buahan, lamun cari itu, silak jamaah keluar buah-buahan. Yang pun sadar ternyata iman mun pada korok, yang pun beridap perek. Napi sebab jamaah samin den idap sakit renggut iman niki, isin bengak lalu, isin nikmati kegagahan Nabi Yusuf alaihi assalam. Niki Nabi Yusuf sawah terseriuk lebaun dunia. Isin surga lemak jamaah sami dinarak dengan wasriuk oleh dunia. Ingin sampung tiang matur, sampung tiang sampaikan, insyaallah. Mudah-mudahan campur gum sami senina semamet dari isin surga selapu tu. Ndeniye ruang senina tak mungkin lemak di surga.
Ndin iya. Lamun nak iya jak wad gitaan. Sila. Arak wah serius sebinianan. Paling endem amun dewa serion mengganggaman. Memtawan ida perasa. Berarti masih nara. Sedangkan lema alamun wahli surga jamaah sami, insyaallah mudah-mudahan selaput dari ahli surga. Ita hak mama linggim sambil sak nina jari senina lain ruan telema. Lain ruan telema. Berempi ruan berembehen di narak dengan wasariun. Ruan. Karena akan menjadi ahli surga. Nah, kembali jamaah sami, nikilah hiburan Nabi yang terhebat. Tertirak jauh ujung surga, kemudian cerminan keindahan pemandangan surga, mendengar suara-suara surga, sehingga Nabi menyimpulkan bahwa isin surga tidak pernah dilihat oleh siapapun di dunia. Suara surga darat dengan wadengah li baun dunia. Isin surga din bau terbayang-bayangan di siapapun di dunia ini. Nah, nikilah hiburan buat Nabi dari kesedihan sakwan alami, dari meninggal dunia Khadijah, meninggal dunia Abu Talib, dan mendapatkan serangan dari masyarakat Taif. Saat kedua jamaah sami, tujuan dari Nabi Allah memperjalankan nabinya menuju ke Isra dan Mi'raj ini adalah untuk menerima perintah sholat. Terima perintah sholat. Mah Muhammad, terima nih. Allah langsung yang menyerahkannya. Dan Nabi langsung saat terimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang singkat-singkat dong, belu kelampan cerita. Belu. Lagu pada intinya adalah Allah ingin menyerahkan langsung perintah solat niki juk nabinya tanpa perantaraan malaikat Jibril sekalipun, apalagi malaikat-malaikat lain. Kemudian saat kedua menunjukkan tentang perintah solat niki jamaah sami langsung diterima di tempat paling atas di Sidratul Muntaha. Niki napi maknan solat 5 waktu niki akan mengangkat derajat orang yang melakukannya setinggi langit Sidratul Muntaha. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang sholat setinggi-tingginya. Oleh sebab itu dalam hadis Bukhari Muslim niki kerangat sampean lengka aja ngetelik balik menuju ke masjid niki satu langkah akan mengangkat satu derajat. Kengkerang sampean niki. Satu lengkak niki akan menghapus satu dosa. Dalam sehari semalam tiang pelugum sami niki 5 kali letolati. Pira derajat tu ke atas. Kali sejumat, kali sebulan, kali jangkut mati. Tu Sidratul Muntaha derajat. Begitu tinggi. Belum lagi elek pahala. Belum lagi berbagai macam kita akan dapat pahalanya. Niki lemak dijeluk kiamat. Adapun di dunia niki manik Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu niki adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akan menghapus, akan melindungi, akan mencegah orang yang salat niki dari perbuatan al-fahsya' keji wal mungkar, kemaksiatan. Artinya jamaah sami, solat kita yang 5 waktu dalam sejulus semalam niki akan menyebabkan, akan mengantarkan tiang pelugum sami kepada derajat takwa. Jadi solat 5 waktu niki akan membawa tiang pelugum sami menuju ke derajat takwa. Ke derajat takwa. Karena takwa niki makna melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Dan solat niki
setiap hari 5 kali niki fungsinya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kita selalu dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Dan itulah takwa. Takwa niki jamaah sami. Takwa niki memiliki faedah, memiliki maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Takwa niki. Kadang sekali takwa niki akan kita dapatkan dari sholat 5 waktu, dari tambahan sholat sunnah. Takwa niki kita akan dapatkan dari puasa sebulan dalam setahun, beberapa bulan yang akan datang niki, waktu yang akan datang niki. La'allakum tattaqun. Sholat, puasa, sedekah dan amal-amal selainan niki akan mengantarkan jambung sami menuju kepada takwa. Takwa niki artinya semakin semangat untuk melakukan kebajikan dan kejering, takut, menghindar dari segala bentuk-bentuk keburukan. Niki takwa. Kemudian jamaah sami, napi manfaat dan faedah kita bertakwa. Takwa niki memiliki faedah dunia akhirat. Dunia akhirat. Eli dunia faedah takwa niki manik Allah adalah yaj'al lahu makhraja. Akan mengeluarkan tiang pelugum sami dari kesulitan. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, apabila Nabi niki bingung dalam mengurus umat, dalam mengurus masyarakat, aran dengan luwih motorus, pasti aran tan bingung, aran tan susah, termasuk bapak kadus, Pak RT, Pak Kepala Desa dan sampai ke atas. Dan tahun dia arah sit bingung, sit susah. Apalagi kadus-kadus sandik genai mengaji. Tang guru marif masih din ngaji, itu masih din ngaji, mbelen pada ngaji. Ngaji je ke YouTube. Sila bagus, tidak ada masalah. Cuma ngaji di YouTube niki tidak membentuk karakter. Boleh jadi dia dapat maklumat, tapi tidak membentuk karakter, tidak membentuk akhlak. Paling bagus dia masami akhlak. Ingin ulama tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa kita area belajar adab dan akhlak dulu yang ngaji. Saking begitu hebatnya akhlak. Lagu ulama mak ngaji langan YouTube, ngaji langan HP, berapa tamak berkat. Kembe gendek berkat. Engak ngaji langan YouTube ini kadang-kadang solam tenduk, kadang-kadang solam menek siaran waya, kadang-kadang din beradab, maka tidak bisa membentuk karakter. Berbeda ngaji kancet tuan guru, langsung bersila, bermuajahah dengan tuan guru, memandang tuan guru, ada di majelis tuan guru dan dan lain sebagainya. Banyak ilmu yang kita dapatkan, lagu banyak keberkahan yang kita akan dapatkan. Keberkahan niki jamaah sami lebih mahal dari ilmu. Keberkahan niki lebih mahal dari harta benda. Keberkahan niki lebih mahal dari jabatan. Keberkahan lebih mahal dari semua muanya. Dan keberkahan niki insya Allah akan diraih, akan didapatkan melalui hamara-mara niki. Insya Allah. Nah, oleh sebab itu kembali jamaah sami oleh Rasulullah SAW pada waktu-waktu tertentu bingung, jadi niki galau. Maka mengajak Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Entah Bilal penang ida apa kini? Ayo kita salat. Jadi mun ira Bilal salat. Salat Nabi niki jamaah sami tentu ndien salat fardu. Karena sholat fardu niki waktu muakkatan, kita memauqutan, kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Adapun
Piran juat milih solat, berarti niki solat sunnah. Arak kala mungkin solat duha, arak kala mungkin solat tahajud, dan yang paling besar waktunya adalah solat sunat mutlak. Boleh jadi solat sunat wudu dan seterusnya. Dan inilah yang akan menyebabkan ketenangan. Ketenangan pikiran, ketenangan batin, ketenangan kebijakan, ketenangan masyarakat. Dan inilah visi dan misi agama niki. Agama Islam niki jamaah sami punya visi dan misi. Hirup berdampingan yang aman, yang nyaman, saling mengayomi, saling dengah, dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan masyarakat thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan niki akan didapatkan dari salat. Kemudian sak kedua jamaah sami, dengan takwa niki kita akan dapatkan marak manik Nabi, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikannya, Allah akan membukakan baginya pintu-pintu rezeki dari hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Niki dengan takwa. Oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anil Karim, bahwa di antara usaha untuk menjadi dengan sugih adalah melalui jalan takwa, kemudian diiringi dengan usaha, takwa dan usaha. Maka inilah makna dari manik Allah sabar. Kemudian sak kedua jamaah sami atau sak ketelun manfaat takwa li dunia niki, manik Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Takwa, tawakal. Jadi tawakal niki bagian dari takwa. Dan dari tawakal lahir dari takwa niki, maka faedahnya adalah bahwa hasbuh, Allah akan menjadi jaminan baginya. Allah akan memberikan kecukupan baginya. Cukup karan kecukupan niki jamaah sami, sekedi bedowen lagu merasa cukup, ini kadang berkecukupan. Karak dengan luwe bedowen lagu dini merasa cukup, dini merasa cukup. Berarti niki perlu terus mengasah ketakwaan. Karena jamaah sami dengan merasa berkecukupan niki menjadi makna, nikilah pengamalan, bukti dari yang disebut dengan qanaah. Dan qanaah niki adalah sifat mahmudah, sifat yang terpuji, dan bagian dari sifat takwa. Maka Allah akan memberikan dia kecukupan. Allah akan menjadi jaminan atas segala kebutuhannya. Adapun li akhirat, atau yang kelima dulu, faedah takwa niki manik Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al muttaqin. Jadi Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Maknan bilang kali nunas, Allah akan mengabulkan karena Allah bersamanya. Setiap kali dia minta perlindungan, Allah akan melindungi karena Allah bersamanya. Setiap kali apa temun melet, Allah akan mengabulkannya karena Allah sedang bersamanya. Itulah takwa. Innallaha ma'al muttaqin. Jadi Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Adapun li akhirat dan nikisa lebih diutamakan. Adapun faedah-faedah dunia baru itu hanya sebagai pemotivasi dalam mengisi hidup di dunia yang tidak lama niki. Adit bergairah hidup itu. Tunah hidup sanyalah niki ya terisi dengan susah, terisi dengan bingung, terisi dengan merenung. Tetapi sesayogianya
Umur sak konten niki diisi dengan ceria. Dan ceria niki dari hati. Hati niki dari takwa. Takwa niki diantaranya dari salat 5 waktu. Li akhirat jamaah sami, dan niki yang menjadi tujuan utama. Li akhirat lema jelas Allah Subhanahu wa taala begitu banyak tentang cerita model-model ganjaran di julu kiamat. Di antaranya manik Allah Subhanahu wa taala, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Jadi bagi mereka adalah jannat, surga-surga. Jannat, surga. Tajri min tahtihal anhar. Jadi diberikan bayangan, di antara bayangan isin surga niki adalah tahtihal anhar, di bawahnya arak sungai-sungai, kokoh-kokoh yang mengalir. Diriwayatkan 7 macam kokoh yang memiliki air sak beda-beda. Air sak beda-beda. Arak sak air marak iteun tan tawar, arak sak marak asal, sak marak madullani, arak sak kal khamri, marak khamr, arak sak marak air segara, berbagai macam air. Nah niki adalah bayangan tentang keberadaan surga, tentang keberadaan kokoh sahara dalam surga. Nah niki di antara penyemaya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bertakwa. Khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi jamaah sami nyanter mudah-mudahan selaku jadi ahli surga. Jadi begitu hebatnya ahli surga niki. Mben senang, bahagia, puas, tidak ada batas, mukakal selama-lamanya. Di nara aran sakit, ndara aran mele-mene, ndara aran batuk, ndara aran seleme, ndara aran mati, melainkan khalidina fiha abadan, bersama semuanya. Bahkan insyaallah demin tuah final dalam surga niki ad bedait malik kanci senina, kanci anak, kanci semoton jari, kanci seluruh masyarakat sak kebetulan tamu surga. Jadi akan ada masyarakat yang bermasyarakat malik. Nah yagin berempeh terun HP yang telemak tu jangan berempeh terun makin kan mud kembek naran, mud kentur segelai macam mud kejit entar pada HP ini terus nguit atau mbeh terun. Nah niki jamaah sami ruan balasan Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW niki, mari tiang dan kita semua untuk semakin memperhatikan sholat 5 waktu niki dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan ketakwaan, agar dengan takwa niki kita bahagia dunia, agar dengan takwa niki kita selamat lemah julu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang niki jamaah sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan sabil umur bedait malik kanci bulan Rajab sadatang lema, mudah-mudahan bedait kanci bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa aqibatana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihatin wa afiyah
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.